agung karya-Mu dalam hidup Tuhan yang layak untuk menerima pujian. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri bagi kami hari. Kami bersyukur bahwa Engkau mempercayakan hari ini dalam kehidupan kami. Biar kami menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Berjalan hari lebih mengerti dan tujuan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada waktu bagi kami untuk berkumpul, menaikkan pujian dan penyembahan Kau. Masih ada waktu bagi kami untuk belajar dari bagian firman-Mu. Biar waktu itu kami pakai sebaik mungkin. Hingga sungguh kehidupan Kristus terus terpancar dari dalam kehidupan. Hidup kami semakin mengenal Engkau. Terus diubahkan menuju kesempurnaan sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini, maupun yang saudara-saudara kami yang mengikuti lewat Zoom. Kau juga memberkati kehidupan mereka. Kami siap untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan. Semua kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Baik, ada kata pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, saya suka untuk disayang orang. Makanya saya mesti memperkenalkan diri supaya Bapak Ibu sedikit kenal dengan saya. Saya David dari Makassar, dan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta semua pengurus yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Eh, di Makassar, saya dengan keluarga tinggal. Saya lahir besar di Makassar, orang tua saya, jadi saya asli Makassar. Orang tua saya juga dari Makassar, papa mama dari Makassar. Saya dapat istri orang Makassar. Anak-anak saya semua lahir di Makassar. Jadi kami memang keluarga Makassar. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ada dengan istri saya dan salah satu anak saya. Tuhan mengaruniakan kami 3 orang anak. Tuhan mempercayakan 2 putri dan 1 putra dalam kehidupan pernikahan kami. Baik, mungkin sampai di situ saja. Saya mengenal Koyo dan Cilinda sudah cukup lama. Mungkin ada sekitar 20 tahunan ada ya Ci ya. Kira-kira ya ada ya 20 tahunan. Dan hari ini saya mendapat kesempatan untuk berbagi tempat ini. Saya sering bolak-balik Surabaya, cuma biasanya waktunya nggak cocok untuk ada di tempat ini. Biasanya seperti itu. Dan kalaupun saya hadir di ibadah-ibadah di tempat ini, biasanya saya itu dampingi yang namanya Bapak Daniel Alexander. Nah itu aja, seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Pagi hari ini saya diminta eh, membagikan sebuah kebenaran dan saya rasa kebenaran ini sudah menjadi sesuatu yang kalaupun dibacakan temanya, Bapak Ibu udah pasti tahu jawabannya. Jadi tema yang diberi kepada saya pagi hari ini adalah kasih yang mengubahkan. Nah, kasih yang mengubahkan ini cukup berat sebenarnya. Kenapa saya bilang berat? Karena berbicara kasih, kita tuh mudah untuk bicara. Mudah untuk memperkatakan kasih. Mudah untuk ngomong tentang kasih. Tapi untuk mempraktekkan kasih, itu tidak gampang. Tidak gampang. Baik, saya akan mulai dengan ini Bapak Ibu. Karena kita berbicara tentang kasih, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu kasih sebenarnya. Menurut Bapak Ibu, apa sih itu kasih? Kata kasih itu artinya apa sih? Apa kira-kira?
Salah nggak apa-apa. Berkorban ya. Betul. Ada lagi? Ada lagi? Kasih itu apa? Sabar. Baik. Kasih. Berbicara tentang kasih secara universal ya. Jadi secara umum. Orang mengenal kalau kata kasih itu adalah rasa sayang. Seperti itu. Tapi benarkah bahwa kasih itu, ini secara umum ya, itu adalah rasa sayang. Tapi benarkah bahwa kasih itu adalah rasa? Alkitab tidak mengajarkan kasih itu adalah rasa. Kalau kita mau belajar tentang kasih, yang paling umum saja di dalam Alkitab yang bisa menggambarkan tentang kasih itu adalah apa? Mari kita buka di dalam 1 Korintus 13. Nah, tadi sudah ada yang yang mengatakan kasih itu sabar, gitu ya. Baik. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Nah, kalau kita mau belajar tentang kasih, inilah kasih itu. Kasih itu sabar. Jadi apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Saya akan mulai dengan kasih itu. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Yud, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Itu kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Berarti kasih itu sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasih itu sangat menyukai keadilan. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih itu menyukai, menyukai kebenaran. Oke. Eh, yang ketujuh, ayat yang ketujuh. Kasih menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu, dan kasih sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau kita bicara definisi kasih dari 1 Korintus 13 ini, maka kita akan mendapatkan ada berapa kira-kira definisi kasih. Kalau saya di sini menyusunnya, maka kita akan dapatkan 15 definisi dari kata kasih itu menurut Alkitab. Kasih itu sabar, dia murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dia tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi kasih itu bersuka cita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kalau 15 definisi kasih ini, kita simpulkan menjadi satu kata. Kira-kira kasih itu adalah apa? Dia sabar, dia murah hati. Kasih itu apa? Ternyata saya setelah merenungkan, saya juga kaget. Begitu saya renungkan 1 Korintus 13 ini, saya dapati bahwa dari ke-15 definisi kasih itu menuju kepada ini. Kalau kita simpulkan, karakter. Ternyata kalau kita bilang kita mengasihi, karakter ini harus ada dalam kehidupan kita. Dari 15 poin ini. Dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Apa itu karakter? Karakter itu adalah ini Bapak Ibu. Adalah sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Yang menentukan bagaimana kita berpikir.
bagaimana kita bersikap dan bertindak. Jadi kita berbicara kasih, kita bukan berbicara tentang apa yang kita kerjakan, tapi apa yang ada di dalam hidup kita. Di kasih ini yang mendrive kehidupan kita, yang mengendalikan kehidupan kita itulah karakter sendiri. Bapak Ibu, eh, kasih itu salah satu ciri kasih itu adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri. Salah satu ciri dari kasih adalah tidak mencari keuntungan buat diri kita sendiri. Saya mau beri satu kesaksian. 2 tahun belakangan ini, saya terlibat dalam sebuah komunitas dan kami melakukan banyak pelayanan. Salah satu pelayanan yang kami kerjakan yaitu kami pergi ke daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan dan 4 tahun ya 2 tahun ini saya bersama dengan komunitas. 2 tahun sebelumnya saya bersama dengan sebuah gereja eh, pergi ke satu tempat, satu daerah di satu kabupaten di Sulawesi Selatan dan kami nanam orang di sana. Jadi ya penanaman gereja lah istilahnya. Selama 2 tahun berjalan, eh, saya akhirnya memanggil komunitas di mana saya berada untuk terlibat juga banyak di dalam eh, tempat perintisan itu. Dan mereka sangat senang untuk terlibat di dalamnya. Satu waktu, belum lama ini, tahun kemarin, akhir tahun kemarin, eh, gereja yang mensupport tempat perintisan ini memutuskan untuk memberhentikan semua support terhadap jemaat perintisan yang ada di tempat itu. Dan sebagai orang yang terlibat di dalam pelayanan itu, saya hari itu cukup kaget dengan keputusan yang diambil. Lalu kemudian saya sampaikan kepada saudara yang kami tempatkan di kota itu bahwa gereja yang mensupport itu sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan support mereka. Dan saya tanyakan, bagaimana dengan kamu? Apakah dengan diberhentinya support ini, berhentinya dukungan ini, kamu akan meninggalkan juga tempat ini atau bagaimana? Lalu dia tanya, menurut Ko David bagaimana? Yang menurut saya, yang tinggal di situ kamu, bukan saya. Saya dalam sebulan mungkin 2 kali atau 3 kali datang berkunjung ke tempat itu. Dan terserah kamu, karena kamu yang tinggal di sini. Lalu dia ngomong, hari itu juga dia langsung ngomong sama, saya akan ada di tempat ini kok, karena saya mengasihi jiwa-jiwa ini. Nah Bapak Ibu, saya kasih catatan ya. Orang-orang yang mereka layani di sana adalah orang-orang yang kami kasih istilah begini. Orang yang bermain di 2 kaki. Jadi mau ikut dengan senang ikut dengan saudara yang kami tempatkan di sana, tetapi juga masih suka dengan tempat yang lama. Jadi jujur di sana yang dilayani sebagian besar adalah orang-orang yang terluka dengan gereja, tapi tidak berani memutuskan untuk keluar dari gereja itu karena alasannya satu, kalau kami nanti meninggal siapa yang mau layani? Tuh. Jadi teman yang ada di sana awal-awalnya pusing juga. Lalu saya bilang begini, yang kita layani adalah jiwa. Yang kita layani adalah manusia.
bukan gereja, bukan organisasi. Jadi buat saya dari awal saya sampaikan kepada teman ini, teruslah melayani. Mau dia bergabung dengan kamu nantinya, atau komitmen dengan kamu nantinya, atau tetap hanya sebagai simpatisan di tempat kamu, gak mau pusing. Tugasmu satu, layani aja. Layani aja, layani aja, layani aja. Keputusan untuk bergabung adalah keputusan dari orang tersebut, bukan kita yang memutuskan. Lalu dia bilang, saya akan tetap di sini kok. Oke, kalau begitu. Langsung dia tanya, Ko David bagaimana? Karena dia tahu, saya ini eh, termasuk orang yang cukup punya peranan penting di dalam keputusan yang diambil oleh gereja ini. Tapi para pemimpin-pemimpin yang lain sudah mengatakan kami tidak melanjutkan, jadi saya bilang, ya, kalaupun gereja tidak melanjutkan, saya secara pribadi akan tetap ada bersama dengan kalian. Lalu saya kembali ke komunitas saya. Saya punya komunitas sendiri di Kota Makassar yang selalu ikut pelayanan kurang lebih 2 tahun terakhir. Dan saya sampaikan mau seperti ini, saya tanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan melanjutkan pelayanan ini atau enggak? Dan mereka bilang, Pak, kita lanjutkan aja Pak. Kalaupun gereja tidak mendukung, biarin aja. Kita akan cari jalan sendiri bagaimana mendukung pelayanan itu. Dan tahu saudara, awal dari tempat itu selalu dapat persekusi. Jadi awalnya ibadah kami itu di hotel. Ada sebuah hotel kecil di kota itu, kami pakai di situ. Ibadah pertama berjalan, ibadah kedua langsung diusir. Lalu kami pindah. Pindah kemana? Teman ini langsung cari tempat, ya, cari tempat, pindah ke rumah-rumah dulu. Pindah ke rumah-rumah, juga dipersekusi lagi. Saya 2 kali dipanggil menghadap ke kantor bupati. Dari rumah-rumah, dapat satu rumah makan kecil yang punya tempat tidak luas, tapi mau menampung. Akhirnya ada di sana. Kami ibadah cuma 2 minggu di sana. Minggu ketiga diusir lagi dari tempat itu. Dari tempat itu akhirnya ketemu dengan satu hotel, bukan hotel sebenarnya, penginapan, losmen, yang juga punya ruangan yang tidak terpakai. Dan setelah kami tahu orang yang punya losmen itu mau menolong, kami coba tanya, Bapak siap nggak Pak? Karena yang lalu-lalu ini yang kami sudah tempati tempatnya itu semua diancam supaya tidak menerima dan tidak melakukan kegiatan ibadah Kristen di tempat itu. Jadi daerah ini cukup unik. Ada 3 gereja di situ dan mereka cuma bilang cukup 3 gereja yang ada di sini. Dari situ akhirnya yang punya losmen bilang oke enggak apa-apa karena dia cukup berpengaruh, dia salah satu tokoh tokoh masyarakat di sana. Saya bilang nggak apa-apa pakai saja losmen saya. Dan di situ kita ibadah. Nah, puji Tuhan di situ ibadahnya cukup lama. Ada 2 tahunan kurang lebih. Setelah itu dicarikan cara gimana caranya, kena usir lagi. Dan telah diusir, usir, 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 usir. Akhirnya teman ini dapat satu perumahan setelah dikerjakan, direnov sedikit apa, dipakai tempat ibadah di situ. Dan akhirnya sampai hari ini dia di sana baru-baru ini bulan Januari kemarin kena lagi. Jadi yang lalu datang masih sopan, Satpol PP, yang kayak gitu yang datang tuh, masih punya pakaian dinas. Yang terakhir ini datang udah bawa parang, udah bawa parang. Jadi dia sudah ngancam untuk tidak melakukan kegiatan ibadah di tempat itu.
ah dia langsung bertanya kepada kami, kok gimana kok? Cuma layani aja tuh. Kalaupun nggak bisa ngumpul di satu rumah, maka yang kita kerjakan adalah ini, datangi rumah setiap orang-orang yang sering berkumpul dengan kita. Bapak Ibu, seorang teman berkata seperti ini. Dia bertanya kepada saya, kamu masih mau untuk melanjutkan pelayanan di tempat itu? Mau? Apa enggak? Karena saya mengasihi jiwa. Nah, ini yang dia tanyakan. Ambisimu apa di tempat itu? Dia bertanya ambisi. Ambisi saya enggak ada. Apa yang saya mau dapatkan dari tempat itu? Jujur, Bapak Ibu. Yang bergabung atau yang mengikut ibadah, yang pertama belum komitmen. Yang kedua adalah orang-orang biasa. Ibu janda. Kalaupun ada pengusaha, dia juga lagi struggle dengan keadaan ekonominya. Jadi saya bilang, apa yang saya mau harapkan dari tempat itu? Nggak ada. Saya mau ada di tempat itu karena saya mengasihi. Karena saya tahu mereka adalah orang-orang yang terluka. Lalu dia bilang, tapi gimana? Saya bilang, ya udah. Yang penting kalau dia udah sembuh, pilihannya cuma dua. Kembali ke gerejanya atau bergabung dengan kami. Tapi kalaupun mau masih main dua kaki, ya silahkan. Karena saya pelayanan di tempat itu, motivasi saya dan teman-teman tidak untuk mencari jemaat. Kami tidak punya kepentingan apa-apa di sini. Nggak ada kepentingan kami. Murni kami melakukannya karena kami lihat ada orang-orang yang terluka di tempat itu. Nah, inilah kasih itu yang sebenarnya. Saya nggak bilang saya ini sudah sempurna melakukan kasih, enggak. Saya pun masih terbatas. Saya pun masih belajar. Tapi ini adalah salah satu contoh bagaimana kasih itu harus kita kerjakan. Bapak Ibu, kita kembali. Kasih itu adalah karakter. Karakter itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang terbentuk dalam diri kita, yang akhirnya membentuk pola pikir, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita untuk bertindak. Jadi sesuatu yang dari dalam kehidupan kita, bukan bukan dari luar, dari luar hidup kita, tapi dari dalam kehidupan kita. Nah, kasih itu aktif. Kasih itu aktif. Kasih itu tidak pasif. Kasih itu harus dimanifestasikan dalam hidup kita. Makanya kalau kita baca 1 Korintus 13 tadi, kalau kita baca dari ayat pertama, itu kita melihat bahwa kasih itu harus aktif sebenarnya. Kasih itu harus dikerjakan, harus digerakkan. 1 Korintus 13, kita kembali ke 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat pertama berkata seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahkan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkemerincing. Apa arti dari ayat ini? Saudara, kalaupun kita ini pandai untuk berkata-kata, kita ini pandai melakukan negosiasi atau apapun juga, kita pandai eh, mendominasi sebuah percakapan atau pembicaraan. Kita pandai untuk memotivasi orang mungkin. Kita pandai untuk mengajak orang berbuat baik. Kita pandai untuk eh, membicarakan hal-hal yang baik. Tapi Alkitab berkata begini, kalau itu tidak didasari oleh kasih, sesuatu yang keluar dari dalam diri kita, maka kita ini adalah gong yang berkumandang, yang punya arti seperti ini. Kita ini sebenarnya berisik aja.
Kita ini pandai ngomong aja, berisik, bikin ribut aja, tukang gosip saja. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita pandai mengajak orang untuk melakukan kasih, karena itu keluar dari dalam diri kita. Karena kita memiliki kasih, kita punya karakter itu dalam kita. Maka ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Ayat yang kedua dari 1 Korintus 13 juga berkata seperti ini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. eh Mungkin kita dikenal bijaksana, berhikmat, pertimbangan-pertimbangan yang kita berikan kepada orang itu bagus mungkin. Bahkan Alkitab berkata, kita kaya dengan karunia. Berbicara tentang iman, iman kita sudah sampai bisa memindahkan gunung. Tapi kalau kita tidak didrive oleh kasih, maka itu juga tidak berguna. Makanya lebih parah lagi ayat 3 berkata seperti ini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kalaupun ada orang yang suka berkorban, hebat berkorban, suka memberkati orang lain, melakukan perbuatan baik. Bahkan Alkitab berkata, sampai dia sudah membakar tubuhnya sendiri, rela membakar tubuhnya sendiri, rela mengorbankan tubuhnya sendiri. Tapi kalau itu tidak didasari oleh kasih, maka itu tidak ada faedahnya. Dalam artian seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita cuma ikut-ikutan berbuat baik, ikut-ikutan berkorban, ikut-ikutan melakukan hal-hal yang baik, yang Tuhan mau adalah ini. Karena kita lihat, kita langsung bilang, saya mau kerjakan. Jadi dorong dari dalam diri kita untuk melakukan hal ini. Untuk melihat kepentingan orang, mementingkan kepentingan orang. Untuk melihat hal yang baik untuk orang lain. Kalau saudara melihat ketidakadilan, saudara langsung bereaksi. Oh ini nggak benar ini. Nah itu didrive oleh apa yang ada di dalam diri kita. Bukan karena ikut-ikutan. Nah, Bapak Ibu, karakter ilahi, itulah kasih. Makanya saya bilang dari awal, bahwa untuk bicara hal ini sangat mudah sekali. Tapi untuk melakukannya, mungkin kita harus belajar tahap per tahap. Karena ini tidak mudah, Pak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 8. Di sana jelas mengatakan bahwa kalau kita mau tahu satu definisi lagi dari kata kasih itu ya nggak ada. Itu adalah pribadi daripada Tuhan kita sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih. Sudah selesai. Dia adalah pribadi daripada Tuhan sendiri. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Saya tertarik dengan ayat 7 dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saya tertarik di situ. 1 Yohanes 4 ayat ke-7 berkata seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya tertarik dengan ini. Kenapa saya tertarik dengan ini? Ternyata seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita punya karakter atau kasih itu sudah ada di dalam kehidupan kita.
itu adalah tanda bahwa memang kita ini udah lahir dari Tuhan sendiri, lahir dari Allah. Dan kalau kita belum punya karakter ini, kayaknya perlu dipertanyakan ini kita punya kelahiran baru ini sudah sampai di mana sebenarnya. Karena begini, Alkitab dengan jelas 1 Yohanes 4 itu mereka yang lahir daripada Tuhan, lahir daripada Allah dan mengenal Allah adalah orang-orang yang mengasihi. Orang-orang yang aktif melakukan kasih itu. Orang-orang yang mempunyai, yang sudah di-drive kehidupannya, yang sudah punya karakter kasih dalam hidupnya. Makanya tidak heran ada satu ayat berkata seperti ini, bahwa akhir zaman dunia sedang menantikan apa? Dunia sedang menantikan apa? Dunia sedang menantikan anak-anak Allah untuk menampakkan diri. Kenapa dunia menantikan anak-anak Tuhan untuk menampakkan dirinya? Karena kasih ini. Karena orang yang keluar atau dilahirkan, lahir daripada Allah, adalah orang yang memiliki kasih dalam kehidupan. Itu kasih. Lalu kita melangkah ke bagaimana sampai kasih itu bisa mengubahkan. Kasih itu aktif ya, dia nggak pasif ya. Kita sepakat, kasih itu aktif, dia tidak pasif. Dia harus dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan? Yaitu tadi, saudara. Sabar itu dikerjakan. Murah hati itu dikerjakan. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri, bla bla dan sebagainya. Yang 15 poin tadi itu. Nah, kasih yang mengubahkan adalah kasih yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata. Saya mendapati seperti ini. Kalau kita mau belajar untuk mengasihi, ada 3 hal yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin kalau kita berhasil untuk menanamkan hal ini, kita akan menjadi orang-orang yang mahir untuk memanifestasikan kasih dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang akhirnya dikenal sebagai orang yang memiliki kasih, sama seperti Kristus memiliki kasih. Apa itu? Pertama adalah ini. Kalau kita mau melihat kasih itu mengubahkan, yang harus kita kerjakan yang pertama itu yaitu to welcoming people. Artinya itu ini. Kita welcome dengan semua orang. Pokoknya namanya orang, siapa saja, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita tuh siap menerima orang. Kita tidak memilah-milih dari dalam kehidupan kita. Oh ini karena dia begini, ya saya kesampingkan dulu lah. Enggak. Tapi kita menerima setiap orang yang datang, yang Tuhan pertemukan dengan kita. Ya. Kan ada banyak tuh orang, di sini nggak ada, di Makassar banyak. Dia itu cuma mau bergaul dengan yang selevel dengan. Ya. Biasanya kan gitu. Nah orang-orang warga keturunan Makassar itu kadang banyak yang jahat-jahat loh. Jahatnya karena apa? Dia cuma mau bergaul dengan yang selevel, yang sama-sama warga keturunan. Kalau ketemu pribumi, mereka menganggap itu warga kelas 2. Ini jahat ini. Nah, di sini nggak ada, di Surabaya baik-baik semua saya lihat. Masih nggak ada yang ngaku mungkin ya. To welcoming people.
kita itu terbuka dengan semua orang yang datang kepada kita. Siapapun dia. Ini adalah langkah pertama bagaimana kita bisa mewujudkan atau memanifestasikan kasih itu sehingga kasih itu bisa mengubahkan orang. Karena begini Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang datang dalam kehidupan kita, lalu kita berespon sedikit, memperlihatkan bahwa kita menjaga jarak, saudara sudah tidak bisa, sudah tidak bisa apa namanya melangkah ke langkah selanjutnya, misalnya mau melayani, mau dengar dia cerita sudah nggak ada tuh, nggak ada. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, dalam kehidupan saya, dalam pelayanan kami sekeluarga, Tuhan memberikan banyak orang-orang pada saya. Nah, salah satu itu ada satu keluarga di Sumatera Utara. Saya ketemu anak ini lewat seorang teman. Karena anak ini hari itu eh, pengen kuliah, tapi nggak ada biaya. Nah, teman ini ketemu dengan ibunya, lalu ibunya cerita kalau anaknya pengen kuliah, tapi dia nggak bisa membiayai karena papanya lumpuh. Oke, lalu teman ini cerita kepada beberapa teman termasuk saya, dan hari itu saya juga spontan. Udah, kita biayain aja, kasih dulu aja. Singkat cerita anak ini kuliah, dan 2 tahun lalu saya berkesempatan ke mana? Ke Sumatera Utara, dan saya sempatkan untuk ketemu dengan anak ini beserta dengan keluarganya, dan ternyata memang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, anak ini Muslim keluarga. Begitu kami datang, orang tuanya langsung nangis, langsung berterima kasih. Jadi saya ambil kesempatan itu beserta istri saya, akhirnya menceritakan bahwa kalau kami bisa untuk melakukan hal ini, itu bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang ada dalam hidup kami. Bapak Ibu, saya masuk, untung sudah terlatih. Ini untung saya udah terlatih. Masuk ke rumahnya itu nggak ada kursi. Jadi kami duduk ngemper. Nah, saya ini agak ragu. Jujur hari itu saya ragu sama istri saya. Istri saya ini orangnya bersihan. Nah, biasanya kalau pergi ngemper-ngemper begitu ke tempat pelayanan, saya itu nggak ngajak dia. Saya pergi sendiri dengan beberapa teman. Tapi haleluyanya itu, dia itu bisa menunjukkan sikap yang tenang, masuk duduk juga ngemper dia. Wah, puji Tuhan. Kalau begini, aman sudah ini. Kalau begini. Jadi saya yakin bahwa dalam pengiringan kami bersama dengan Tuhan, karena kami didasari mengasihi Tuhan yang sudah menebus kehidupan kami, maka kasih itu juga banyak mengubah perilaku-perilaku kami. Ya, termasuk istri saya yang bersihan, bisa ngemper, saya itu sesuatu yang wah buat saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini, anak ini selalu WA ke saya. Orang tuanya juga ngasih kabar. Dia punya hubungan yang baik setelah itu. Nah, kasih itu harus dilatih. Harus welcome people. Siapapun orangnya datang. Jujur Bapak Ibu. Karena papanya papanya itu lumpuh, jadi akhirnya sudah ada di ruang tamu itu, ditaruh di sudut ruangan. Di sana ada kasur, dan dia terbaring di sana. Semua dilakukan di sana. Kan di sana, tidur di sana, termasuk buang airnya juga di sana. Saudara bisa bayangkan itu. Nah, makanya saya bilang puji Tuhan, Tuhan sudah latih saya sebelum ke tempat itu.
Bapaknya panggil, saya duduk di sampingnya. Lalu ngomong terima kasih dan lain sebagainya. Ya, jujur kalau mungkin 10-15 tahun yang lalu, kira-kira saya udah mabuk di sana. Tapi hari itu, gak tahu dapat kekuatan, saya tahu itu dari Tuhan. Saya bisa peluk, saya doakan. Dan itulah yang membuat kami bisa diterima dalam keluarga itu. Banyak kesaksian. Pertama, to welcoming people. Menerima orang apa adanya. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mengubahkan, membuat kasih itu mengubahkan orang. Yang kedua adalah ini, to entertain people. Nah, saya dapatkan ini dari seorang teman juga. Dia yang banyak memberikan masukan kepada saya. Dia lebih senior daripada saya dalam pelayanan. Menjamu orang. Kita harus belajar untuk menjamu orang. Belajar menjamu orang bukan bukan maksudnya mengundang begitu ketemu orang kita undang makan yuk. Nggak seperti itu. Bukan itu maksudnya. Saya belajar menjamu orang itu seperti ini. Kalau saudara, kalau Bapak Ibu menjamu atau ngundang orang ke rumah, kira-kira apa yang Bapak Ibu kerjakan? Ada tiga hal dalam prinsip menjamu orang. Yang pertama yaitu ini. Kita pasti mempersiapkan yang terbaik, bukan? Kalau kita mau menjamu orang, ya kan? Yang kedua, kalau kita jamu orang, itu yang kita kerjakan adalah ini, siap untuk direpotkan. Mempersiapkan diri repot gitu. Nah, kalau kalau Bapak Ibu mau contoh kayaknya yang paling dekat di sini adalah Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saya tahu mereka adalah orang-orang yang selalu siap untuk direpotkan. Karena sepengenalan saya, mereka itu selalu kalau bilang, apalagi kalau bapak saya tuh yang telepon tuh, eh saya titip satu orang dulu ya di rumah ya. Pasti katanya, yes, bawa aja ke Manyar. Dia selalu siap untuk direpotkan. Dan yang ketiga, prinsip dari menjamu orang itu adalah ini. Kita mengutamakan kepentingan orang yang kita jamu kan. Ya toh? Jadi to entertain people berarti begini bahwa kita itu harus selalu tersedia memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita harus siap untuk direpotkan sama orang. Kita harus siap untuk kalau tiba-tiba yang kita layani ini telepon tengah malam mungkin. Di jam-jam kita harus istirahat, ada waktu dengan keluarga. Itu mau direpotkan di situ. Dan yang terakhir adalah melihat kepentingan daripada orang lain. Nah itu tetap ada juga itu semua tadi di 15 itu. Di 15 poin definisi daripada kasih. Lalu melihat kebaikan orang. Apa yang terbaik buat buat dia. Itu yang kita kerjakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, to love people. Kalau kita sudah membuka diri untuk orang, kita sudah siap untuk menjamu mereka, kita mengasihi. Apa artinya mengasihi orang? Mengasihi tanpa pamrih. Mengasihi tanpa embel-embel, tanpa ada udang di balik batu, tidak ada agenda yang tersembunyi, tidak melakukan perbuatan baik karena mau memanipulasi, enggak. Kita mengerjakannya dengan tulus. Kita mengerjakannya tanpa kepentingan atau tanpa motif di balik apa yang kita kerjakan. Sama seperti Tuhan Yesus. Mati di atas kayu salib.
supaya kita bisa diselamatkan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Bagaimana kasih itu bisa mengubahkan. Nanti saya minta istri saya untuk melengkapi kesaksian. Singkat cerita aja, saya dan istri itu pernah bermasalah dengan keluarga. Jadi dengan saudara sendiri sebenarnya. Lalu karena persoalan itu, akhirnya orang tua juga ikut dan kami harus terpisah dari keluarga untuk sementara waktu. Kenapa saya bilang sementara waktu? Karena memang cuma sementara. Tuhan akan pulihkan itu. Dan kalau saya menghitung itu kurang lebih ada 10 tahunan terpisah dari keluarga besar. Nah, baru-baru ini Tuhan pulihkan dengan cara yang walaupun kelihatannya mengenaskan. Tapi saya tahu bahwa di situ momentum yang Tuhan pakai untuk menunjukkan bagaimana dia bisa mengubahkan sebuah kehidupan. Jadi persoalan ini adalah persoalan keluarga dan yang pasti bahwa bicara masalah keluarga kita pasti berbicara tentang hubungan yang paling intim. Terpisah selama 10 tahun karena kesalahpahaman dalam pekerjaan. Jadi dulu kami punya apa namanya? Kami mengerjakan perusahaan atau melanjutkan perusahaan yang dibangun oleh papa. Dan karena kesalahpahaman itu akhirnya saya harus keluar dari situ dan dilanjutkan oleh saudara adik. Nah, mengenaskannya seperti ini, bahwa dalam sekian tahun itu ternyata adik ipar saya itu mengidap kanker. Sebagai keluarga, kami cukup kaget karena begitu kami tahu dia itu sudah stadium 4. Dan begitu kami tahu 2 bulan kemudian dia itu sudah harus pergi untuk kemo dan lain sebagainya. Dan yang mungkin mengenaskan itu adalah ini. Dokter udah suruh pulang. Suruh pulang, pulang aja, pulang aja. Di hari-hari terakhir dia ada di rumah sakit. Istri saya ini istri saya lagi. Jadi belajar tentang memanifestasikan kasih, saya itu banyak belajar dari istri saya. Dia itu ngomong seperti ini, boleh enggak saya izin? Izin untuk apa? Saya mau pergi jenguk di rumah sakit. Karena sudah dari Malaysia, dan dokter cuma bilang, waktunya sisa 2 minggu. Pulang aja. Nah, saya cukup proteksi istri saya sebenarnya. Saya khawatir sampai di sana karena tahu karakter dari saudara ini. Saya khawatir istri saya nanti di dikata-katain, dimaki atau di apa. Jadi saya cukup diam dulu. Jujur, ini berpikir di sini bergejolak. Si izin apa enggak? Jadi saya putuskan, ya udah kalau kamu mau pergi dengan semua risiko kamu harus siap. Pergi aja. Singkat cerita dia pergi. Pergi sampai di sana. Kalau sampai di sana eh, ketemu dan lain sebagainya. Selesai itu 2 hari kemudian dia datang lagi. Dan di hari yang kedua itu ipar saya ini tanya saya, panggilnya. eh, Ya kalau Makassar tuh panggil ipar biasanya cahu gitu. Cahu mana? Saya kok nggak pernah lihat. Tahu saudara,
Dengan ipar saya ini saya anggap kita sama-sama orang luar sebenarnya. Nah, saya pikir saya mau datang, saya mau datang. Tapi besoknya saya harus berangkat. Saya harus berangkat ke Nabire hari itu. Jadi istri saya pulang sore, subuhnya saya mesti berangkat. Dia ngomong, kamu dicari. Gini. Saya bilang, dia langsung bilang, udah malam ini pergi. Saya bilang, enggak. Malam enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena waktu saya mau melangkah, jujur saya masih berat hati untuk pergi. Lalu kemudian saya dalam hati berdoa, Tuhan saya harus ngapain? Harus ngapain? Terus tiba-tiba saya ngomong sama istri saya. Saya pulang dari Nabiri aja saya pergi. Istri saya ngomong, nanti kamu enggak bakalan ketemu. Saya bilang enggak. Saya dapat pernyataan, saya pulang, dia masih hidup. Yang lebih lagi, hari itu dalam hati saya berkata gini, kamu harus doakan. Pulang ketemu yang pertemuan itu, di pertemuan pertama itu setelah 10 tahun, kamu harus langsung mendoakan dia. Singkat cerita saya pergi, dan betul saudara, saya pulang dari Nabire, dia masih ada. Dan langsung begitu sampai di bandara, saya cuma pulang ke rumah, mandi, lalu kami ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, dia udah nangis, gitu. Saya udah ngomong nangis. Dia minta ampun, minta maaf. Saya bilang, saya sudah ampuni dari 10 tahun yang lalu. Mau untuk ketemu kamu aja, saya belum berani. Puji Tuhan, suasana jadi indah. Suasana jadi baik. Anak-anak mereka bisa melihat suaminya ada di situ, adik saya ada di situ. Adik ipar saya ada di situ. Saya doakan. Selesai saya doakan, 2 hari setelah itu, dia pergi. Tapi yang saya tahu ini, kasih itu mengubahkan. Siapa yang diubahkan? Ternyata pada saat pemakam di rumah disemayamkan itu, anak-anaknya mulai cerita. Gini, gini, gini. Oh, saya tahu. Ternyata ini yang Tuhan mau diubahkan anak-anak mereka lewat peristiwa itu. Akhirnya mereka hari ini cukup dekat. Yang dulunya sempat terpisah 10 tahun, tidak pernah ada hubungan sama sekali. Sebelum mereka kembali, karena mereka harus ada yang tua ada di Jakarta, yang kedua sekolah di Malang. Sebelum mereka kembali, mereka minta saya doakan, berikan kekuatan dan lain sebagainya. Dan sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Dan saya tahu itu yang memulihkan, kasih yang memulihkan. Saya pulih hubungan saya dengan saudara saya, dan anak-anak mereka pun pulih hubungannya. Karena selama ini mereka tahu, oh omnya yang satu ini kejam. Tapi ternyata lewat kejadian itu, penilaian mereka bisa berubah. Dan mereka dekat dengan kami hari ini. Kasih itu harus dipraktekkan Bapak Ibu. Kasih itu harus dikerjakan, dan kasih itu harus menjadi karakter dalam kehidupan kita. Dia harus mendrive kehidupan kita. Dia yang mengendalikan hidup kita. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu dengan dasar kasih, itulah yang akan mengubahkan orang. Itulah yang akan mengubahkan keadaan. Itulah yang akan mengubahkan segala. Saya sampai di sini, saya minta istri saya untuk melengkapi kesaksian ini mungkin 10 menit, 5 menit. Lalu biar istri saya yang berdoa ya untuk firman Tuhan ini. Eli. Ya, Shalom. Mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat saya kalau saya di Surabaya ya, sering datang di sini.
untuk ibadah hari Kamis. Jadi kesaksian saya itu melengkapi yang suami saya bilang. Jadi waktu saya sebenarnya selesai menikah waktu tahun 2000 itu kami sempat ke Nabire, ke Manokwari tinggal. Jadi waktu kami balik ke Makassar itu karena semata-mata memang papa yang menyuruh kami untuk balik untuk membantu beliau di dalam pekerjaan bisnisnya. Jadi setelah kami balik dengan segala hal yang Tuhan kerjakan lewat bisnis kami sendiri di Manokwari, di mana kami betul-betul diajar untuk kami harus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan apa yang kami korbankan untuk keluarga besar saya itu, kami tuh tidak pernah berpikir bahwa apa yang kami dapat itu tidak setimpal dengan pengorbanan kami. Jadi waktu kejadian itu kami eh, balik dari Manokwari bantu papa dan semuanya itu tahun 2014. Setelah itu waktu kami bermasalah hanya karena sedikit komunikasi yang tidak nyambung antara saya dengan adik saya, akhirnya hampir bisa dibilang saya lumayan cukup tidak bisa menerima untuk semua hal yang dituduhkan bagi saya. Sampai eh, saya, mama pun terhadap saya itu, saya berpikir ini kok seperti saya bukan anaknya lagi. Karena ya mohon kata ya, saya sempat diusir dari rumah. Dan kebetulan saya itu, kami bersaudara tiga, saya anak di tengah perempuan satu-satunya. Dan keluarga kami itu latar belakang harmonis. Mama papa adalah panutan saya karena saya lihat papa perlakukan mama bagaikan ratu dan papa terhadap saya, saudara saya. Ya mungkin ibu-ibu tahulah kalau anak perempuan satu-satunya mana kakak sayang, adik juga sayang sama saya, tapi waktu kejadian itu saya betul-betul seperti diasingkan. Sampai saya bilang sama suami saya, ucapan ulang tahun saya pun setiap tahun itu sudah tidak ada. Terus waktu kejadian itu, mama ulang tahun pun saya cuma bilang selamat ulang tahun mah. Udah itu saya cuma dikasih foto, mereka kumpul keluarga, saya enggak dipanggil. Mereka ini saya nggak dipanggil. Kakak saya datang dari Amerika, saya nggak dipanggil semua. Jadi seakan-akan saya itu diasingkan betul. Dan waktu kejadian itu, saya tidak bisa lupa bahwa perkataan keluar dari mulut mama saya untuk mengusir saya dari rumah itu 1 minggu sebelum saya ulang tahun. Jadi bagaimana itu berbekas betul di hati saya. Tapi sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, setiap malam waktu kejadian itu, setiap jam 2 saya udah nggak bisa tidur. Saya keluar dari kamar karena suami saya beristirahat, saya di ruang tamu dan saya meraung sama Tuhan. Tuhan, kau lihat semua yang terjadi. Saya tidak menuntut bahwa Tuhan apa balasanmu sama saya. Saya sudah berkorban untuk keluarga saya begini begini begini. Saya tidak minta, saya juga tidak bilang Tuhan kenapa ini terjadi. Saya cuma meraung, saya cuma menyembah, meraung, saya bilang Tuhan pasti suatu saat Kau akan pulihkan saya. Pulihkan keluarga kami untuk kami kembali, bersatu kembali. Tahun lalu, di bulan sekitar bulan April ini, saya itu tidak sengaja pergi ulang tahun di papa punya sepupu. Dan pada saat itu, ipar saya itu yang bermasalah dengan kami juga kebetulan datang. Saya heran karena dia itu tiba-tiba datang, udah pakai wig, rambut palsu. Jadi saya ngomong sama mama, "Mah, kenapa dia pakai rambut palsu?" Terus dia bilang, mama bilang sama saya, "Emang kamu nggak tahu?" Saya bilang, "Saya tahu apa, Mam? Mama kan selama ini nggak bercerita sejak saya keluar dari rumah."
Mama bilang, dia nggak telepon kamu juga. Saya bilang enggak, dia nggak bilang apa-apa. Terakhir yang saya tahu itu dia sempat tulang belakangnya itu sempat apa ya, kayak keseleo, kayak bunyi gitu yang menyebabkan dia tidak bisa berjalan. Tapi kan akhirnya setelah dia terapi 4 bulan, dia kembali normal. Hanya itu yang saya tahu, Mam. Kenapa tiba-tiba dia pakai wig? Terus Mama bilang sama saya, Lih, adikmu itu kena kanker usus stadium akhir. Waktu Mama bilang di situ, saya sempat kaget. Dia bilang, duh, kanker. Ini enggak main-main ini penyakitnya kalau kanker. Ujung-ujungnya ini menghadap ke hadiratnya. Pulang saya kasih tahu di mobil itu, saya kasih tahu David, itu adik kena ini. Sampai di rumah besok pagi itu dia pergi kantor, saya di rumah, saya langsung kembali masuk kamar. Saya itu kebiasaan begitu ya. Kalau ada masalah apa itu saya langsung lapor sama Tuhan. Yang kedua baru saya cerita sama suami saya. Jadi waktu dia pergi kantor itu saya di rumah sendiri, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau saya ada di dalam andil sakit hatinya sampai dia mendapatkan kanker, saya minta ampun lagi Tuhan. 10 tahun berlalu, saya sudah lupakan itu masalah. Tapi kalau saya harus diperhadapkan kembali untuk mengingat semua kejadian yang dia lakukan terhadap saya minta ampun lagi Tuhan. Dan beri kekuatan kepada saya untuk saya berani menyatakan sama dia bilang, saya itu sudah mengampuni kau. Saya mengasihimu. Berikan kekuatan sama saya Tuhan untuk bilang itu. Berlalu bulan Mei dia pergi kemo di Malaysia, Juni, Juli. Saya cuma dengar dari mama, bagaimana adik? Mama enggak mau jawab. Mama cuma bilang, coba kamu WA sendiri, dia telepon sendiri. Saya bilang, Ma, saya WA berani. Cuman saya enggak berani dengan kata-katanya, saya enggak berani baca kalau dia belum menerima saya. Dia bilang, WA aja sendiri. Terpaksa dengan berat hati. Tuhan berikan kekuatan sama saya. Saya telepon dia. Li, jadi saya WA dia, Link kabarmu bagaimana? Dia bilang, ya beginilah Ceh. Dia cerita semua selesai itu. Pulang dia dari Malaysia sekitar bulan Agustus itu. Dia bilang, dokter sudah menyerah Ceh. Waktu saya tinggal 2 minggu. Terus dalam hati saya ini, saya bilang Tuhan, saya ini belum belum berani melangkah ke ke depannya, ke empat matanya itu loh. Saya belum berani, belum berani untuk saya bilang, saya itu sudah ampuni kau. Tapi mama ini bilang, Li, kalau kamu sempat, tolong kamu ke rumah sakit. Coba kamu temani aja dulu dia. Saya bilang, mah, saya kalau 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 secara manusia saya enggak mau mah. Yang salah bukan saya di posisi benar untuk masalah yang lalu. Terus mama juga bilang, udahlah, kalau kamu ingat-ingat terus, bagaimana? Lalu saya dengan berat hati malah bilang sama mama, mama itu ngomongnya enak ya, nyuruh-nyuruh saya. Mama ingat nggak dulu, mama juga ambil andil di dalam ini. Mama bilang, hah? Iya, mama bisa lupa kan?
Mama lupa untuk semua perkataan mama, tapi mama itu menyakiti hati saya. Jadi kalau saya tidak persiapkan hati saya baik untuk ketemu, mah saya tidak mau. Terus mama bilang, iya tapi ini adikmu sudah sedikit hari lagi. Terus saya bilang, Tuhan kasih saya kekuatan. Saya ngomong sama David, bisa enggak saya ke rumah sakit? Terus dia bilang, ngapain kamu ke sana? Ntar kamu digini gini 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 lain di. Saya bilang, ya kalau sempat dia begitu, ya saya harus siap. Sudah itu sorenya itu atas seizin David, saya masuk di jam setengah 5 sore itu pun tidak bisa langsung masuk. Saya ketemu adik saya di luar itu. Saya bilang, Ron, Cece bisa enggak masuk? Adik saya modelnya masih model kayak marah gitu sama saya. Dia cuma bilang ini, ya tunggu di sana aja, Cek ya. Tunggu aja. Soalnya suster lagi gini, gini, gini. Saya disuruh menunggu itu hampir 45 menit. Saya bilang ini anak, ini Cici mulu 45 menit. Dia juga nggak bilang, dia juga nggak WA dari dalam. C, sebentar ya, suster lagi ini. Enggak, dia cuma bilang, tunggu aja situ, C. Bolak-balik saya melihat suster keluar masuk di kamar situ. Terakhir dokter. Akhirnya saya beranikan diri lagi, saya WA lagi adik saya. Ron, Cece udah bisa masuk, dia nggak jawab lagi. Sebentar anaknya yang tua keluar, panggil. Aku masuk aja. Terus papa nggak ngomong-ngomong. Papa juga nggak bilang aku di luar. Jadi kamu tahu aku dari mana? Suster yang ngomong bilang kayaknya ada tamunya mama di luar udah lama banget. Jadi aku bisa masuk. Papa masuk aja. Nanti saya yang itu. Papa kalau dia marah. Saya masuk, saya masuk dia adik saya duduk. Gak tahu dia main handphone apa. Istrinya saya cuma jadi masuk di kamar itu. Saya ketemu ipar saya bilang, Ling, kabarmu bagaimana ini hari? Nah, ya beginilah, Ceh. Ngomong-ngomong, kami nggak ngomong banyak. Itu baru kali itu saya pergi besuk orang sakit itu seperti malam kudus. Tidak ada suasana, tidak ada suasana ketawa. Seperti ada anak adik baby di dalam kamar yang kita tuh tidak bisa ribut. Saya cuma duduk, saya tidak ngomong apa-apa. Saya cuma liatin dia temani. Dia ada sekitar 30 menit. Sudah itu saya bilang sama ipar saya, Ling, Cice pulang ya. Nanti baru datang lagi. Terus dia bilang, Ceh, Cahu mana? Dia tanya David, Cahu mana? Kok selama saya sakit itu Cahu nggak pernah mau datang? Jadi saya bilang, enggak, dia nggak mau bilang nggak mau datang, Lik, enggak. Cahu lagi di Nabire, lagi pelayanan. Dia nggak di Makassar. Terus dia bilang, oh kalau begitu kalau dia pulang, tolong suruh dia datang. Saya bilang, iya. Dalam hati saya bilang, ini ini klop ya dengan yang David bilang itu. Malamnya saya kasih tahu, dia bilang, enggak, dia tunggu saya. Dia nggak ngapa-ngapain, dia tidak, dia akan tetap tunggu sampai saya datang. Jadi singkat cerita itu, waktu dia pulang, itu pun dia di Nabire seminggu ya. Padahal dokter bilang ini udah udah masuk masa siaga satu. Mama sudah siaga satu, udah siap-siap semua itu di rumah. Sampai dia datang, saya bilang, gimana? Kamu mau pulang dari Nabire? Kamu mau datang lagi atau besok atau bagaimana? Singkat ceritanya, dia bilang waktu dari airport, sudah kita pulang aja di rumah, terus kita langsung masuk rumah sakit. Jadi waktu sorenya itu kami masuk rumah sakit, saya sempat WA anaknya, karena adik
Saya WA, dia tidak berespon dengan baik. Jadi saya WA anaknya, namanya Valencia. Jadi saya bilang, Len, aku sudah di luar sama Antiong. Tolong kau kasih tahu Mama, karena Mama itu mau ketemu dengan Antiong. Jadi dikasih tahu, tidak lama, 10 menit kami bisa masuk. Jadi waktu kami masuk, eh, link ini, ipar saya ini, dia langsung membuka tangannya, dia langsung minta dipeluk sama David. Jadi waktu David lihat itu, David berespon memeluk, sudah itu Link langsung yang duluan bilang, Cahu, saya minta maaf. Saya yang bikin Cahu bermasalah sama mama, sama adik, sama semua keluarga. Bahkan sampai sama kakak yang tertua. Jadi waktu pemulihan itu terjadi, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Mu kami mampu melakukan ini. Adik saya pun akhirnya berespon yang positif. Dia juga datang, dia juga minta ampun. Selesai itu saya bilang, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi sama ipar saya. 2 hari kemudian, hari Minggu tanggal 25 Agustus tahun lalu, dia sudah dipanggil Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan, terima kasih dia bisa pulang dengan baik dan segala keluhan tentang kami pun bisa terselesaikan. Itulah kasih yang dari Tuhan yang saya tahu itu karena Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena David, bukan karena kami bisa. Semata-mata hanya karena Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar tentang apa? Kasih yang mengubahkan.